menaklukkan dunia, berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Puspitasari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Sukabumi, Kabupaten Lampung Barat. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Sukmawati. Assalamualaikum. Beliau mengajar di kelas 5B di SD Negeri Sukabumi, Kabupaten Lampung Barat. Kali ini saya dan Ibu Sukmawati akan melaksanakan percakapan pra-observasi sebelum beliau nanti melakukan observasi di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Sukma. Waalaikumsalam Ibu Eti. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Baik Bu Sukma, kita hari ini akan melakukan kegiatan ya Bu ya. Kegiatan ini namanya percakapan pra-observasi. Kegiatan ini merupakan persiapan awal Bu sebelum nanti Ibu masuk ke kelas ya. Nah, nanti saya akan lihat bagaimana proses pembelajaran di kelas Ibu. Nanti akan saya amati proses jalannya pembelajaran ya di dalam kelas Ibu ya Bu. Tepatnya sebelum saya melakukan proses supervisi akademik. Adapun tujuan dilakukannya supervisi itu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran ya. Mengapa hari ini kita melakukan pra-observasi? Itu persiapan awal Bu, sebagai persiapan awal sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap, lebih percaya diri, sehingga nantinya bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik kita. Jadi Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu sebelum kita melaksanakan supervisi akademik. Pertanyaan yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai berdasarkan rancangan pembelajaran yang telah Ibu buat? Baiklah Ibu Eti, berdasarkan rancangan yang saya buat, adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mendemonstrasikan konsep gelombang bumi dan bagaimana penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Begitu Ibu. Baik, jadi tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran nantinya ya Bu, melalui percobaan peserta didik dapat mendemonstrasikan konsep gelombang bumi dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana Bu dengan area pengembangan yang ingin dicapai atau ingin dilakukan pada saat observasi nanti? Baik Ibu Eti, untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan dua ya. Yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilannya. Pada bidang pengetahuan, siswa dapat memahami konsep gelombang bumi dan bagaimana penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Juga kemudian siswa dapat menuliskan atau mengetahui sifat-sifat bumi seperti apa. Nah, pada bagian keterampilan, siswa dapat membuat sebuah laporan dan dapat mempresentasikannya hasil kerja kelompok mereka dengan mendemonstrasikan konsep gelombang bumi dalam kehidupan sehari-hari. Begitu Ibu. Baik, jadi untuk area pengembangan yang ingin dicapai nantinya yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan ya Bu Sukma ya. Iya. Baik, jadi saya ingin mendengar nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nanti di dalam kelas, mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajaran, ataupun dari metode pembelajarannya. Ya, baik Ibu. Baik Ibu, untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi ya, berdasarkan kesiapan peserta didik yang diinteraksikan dengan pembelajaran sosial emosional atau PSE.
Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok berdasarkan kesesuaian dan kemampuan peserta didik, keterampilan dan keaktifan peserta didik. Nah, dan untuk model pembelajarannya saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Untuk metode pembelajaran mungkin saya akan menggunakan percobaan sederhana, pemecahan masalah, diskusi kelompok dengan tanya jawab serta penugasan. Baik, jadi nanti Ibu akan terapkan di dalam kelas, yaitu strateginya berdiferensiasi, diintegrasikan dengan KSE, ya. Terus menggunakan metode PBL atau pembelajaran problem based learning, dan juga metode percobaan sederhana, pemecahan masalah, diskusi kelompok, dan juga penugasan ya Bu ya, tanya jawab juga ada ya. Iya, bagus sekali. Nah, bagaimana nih Bu dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan nanti Bu di dalam kelas? Ya, untuk media pembelajarannya akan menggunakan benda-benda konkret yang ada di sekitar dan media berbasis komputer, kemudian LKPD atau penugasan. Ya baik ya Bu ya, luar biasa sekali nih Bu. Ibu memakai medianya benda konkret, terus ada juga media berbasis Canva, LKPD, Bu ya, lengkap sekali. Jadi Bu Sukma, yang ingin saya amati nanti di bagian mananya nih Bu pada saat mengajar di kelas nanti? Baik Ibu, yang pertama saya ingin diamati pada bagian pembelajaran yang aktif dan menyenangkan yang berpusat pada peserta didik. Dan yang kedua, tentang pemahaman dan pengetahuan murid tentang materi yang saya ajarkan, apakah sudah sesuai atau belum. Yang ketiga, keterampilan murid dalam menyampaikan hasil diskusi kelompok mereka. Alhamdulillah ya Bu Sukma. Jadi Bu Sukma nanti ingin diobservasi bagaimana murid Bu Sukma di dalam kelas ya Bu ya, mengikuti pembelajaran yang berpusat pada murid ya, pada aspek pengetahuan dan keterampilan. Jadi ada 3 bagian yang akan diobservasi nanti ya Bu ya. Baiklah Bu Sukma, kita telah melaksanakan percakapan observasi. Kira-kira kapan nih Bu Sukma siap untuk diobservasi? Mungkin lebih baik lebih cepat ya Bu. Kalau bisa nanti hari Senin Ibu dapat melakukan observasi pada kegiatan pembelajaran di kelas 5. Baik, jadi hari Senin nanti saya akan langsung ya masuk ke kelas Bu Sukma untuk melakukan supervisi kelas ya Bu. Ya, baik Ibu Eti, saya tunggu kehadirannya di kelas. Baik, jangan lupa Bu Sukma menyiapkan segalanya ya, agar pembelajaran nanti di dalam kelas dapat maksimal ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu Sukma, sampai bertemu kembali di hari Senin di kelas Bu Sukma tentunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5. Siap. Kelas 5B. Hebat. Kelas 5B hari ini apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengan seksama. Kelas 5B hari ini semuanya Cerdas. Bu Guru hari ini apa kabar? baik. Siapkah membimbing kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan seksama. Kami cerdas, kami hebat, dan kami berakhlak. Kelas 5B. Hebat, 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 yes! Ibu akan mengakses di sini. Hari ini Ibu lihat ada yang tidak masuk. Hari ini Tantra tidak masuk ya? Ada yang tahu kenapa Tantra tidak masuk? Sakit. Baca suratnya Tantra. Hari ini Tantra tidak masuk karena masih dalam keadaan sakit. Kita doa
makan bersama agar Sandra lekas sembuh dan dapat sekolah seperti biasanya. Oke, Ibu absen ya, satu persatu. Ibu sebutkan nama kalian, sebutkan satu kata untuk hari ini. Ya? Adinda Sekar Agustin, pintar. Aditya, semangat. Alvina, ya? Peduli. Alvin, gembira. Amelsi, sopan. Akila, tanggung jawab. Davita, cerdas. Betul? Sehat. Kalisa, senang. Leticia, berprestasi. Mafidah, fokus. Leticia sudah, Mafidah sudah. Nahila, cerdas. Ya. Muhammad Andriansah, senang. Nadia, disiplin. Nabila, gembira. Clara, baik. Ridwansyah, jujur. Saputra, senang. Selvano, hebat. Septiara, senyum. Teza, senang. Baiklah. Anak kelas 5B hebat-hebat ya, tepuk tangan lagi. Ya. Hari ini kita akan belajar dengan penuh semangat, senang, gembira, peduli, jujur ya, harus ya, jujur. Apalagi tadi fokus ya dalam kegiatan belajar ini dari awal sampai akhir harus fokus. Apalagi tadi berbicara dengan sopan dan santun. Ya. Ada yang masih ingat tentang keyakinan kelas kita apa? Masih. Apa saja ya? Menjaga kebersihan. Kemudian tepat waktu. Saling rawat menolak. Saling mendengarkan. Saling menghormati. Berkata sopan. Nah, termasuk dalam keyakinan kelas kita berkata sopan. Juga ada saling mendengarkan. Jadi kita saling mendengarkan ya semuanya ya. Kalau ibu berbicara, kalian mendengarkan. Nanti waktunya kalian berbicara, ibu akan mendengarkan. Ya? Kita hari ini akan belajar tentang konsep demonstrasi konsep gelombang bunyi. Ada yang masih ingat kemarin kita pelajaran IPA belajar tentang apa ya? Bunyi dan cahaya. Pelajaran kemarin masih ada hubungannya dengan kegiatan pembelajaran hari ini, yaitu tentang demonstrasi konsep dan konsep gelombang bunyi dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ibu ada pertanyaan pemantik. Silakan maju. Siapa yang bersedia untuk ibu membantu ibu untuk berbicara di depan? Kamu? Ya, boleh. Davita ini akan membicarakan sesuatu atau berkata sesuatu di luar kelas ya. Nanti kalian dengarkan, kira-kira kedengar nggak ya dari dalam kelas? Davita kan di luar, jaraknya cukup jauh dengan kita. Kita kira-kira dapat terdengar atau tidak dari kelas kita? Silakan Davita keluar kelas di lokal berbicara atau berkata sesuatu, kami akan mendengarkan dari dalam kelas. Benar ya? Kelas 5B. Sekali lagi. Kelas 5B. Ya, silakan masuk kembali. Silakan duduk. Kira-kira tadi Davita berbicara apa? Berkata apa ya? Kelas 5B. Kelas
5B semuanya bisa mendengar? Bisa. Kenapa ya? Padahal suaranya jaraknya agak jauh dengan posisi kita, tapi masih bisa terdengar. Mengapa bunyi yang letaknya jauh darimu, jauh dari kalian, tetapi tetap bisa terdengar? Ada yang bisa menjawab? Iya, silakan. Karena bunyi dapat merambat ke telinga melalui udara. Bagus. Ada lagi? Iya, silakan Rara. Karena bunyi dapat merambat melalui benda gas. Hebat, tepuk tangan dong. Gelombang bunyi adalah suatu bentuk gelombang mekanik yang merambat melalui medium. Medium rambatan bunyi dapat berupa benda padat, benda gas, ataupun benda cair, ya. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian dapat mendemonstrasikan konsep gelombang bunyi dan bagaimana penerapannya pada kegiatan sehari-hari dengan baik, ya. Paham ya? Nah, sebelum ada yang menonton video? Mau? Ya. Tapi sebelum menonton video, kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan berdiri semuanya. Hai, welcome back to my channel. Klik tombol subscribe yuk untuk lanjutkan. Jadi kali ini akan membahas jenis bunyi berdasarkan frekuensi. Bunyi disebut juga suara. Bunyi berasal dari benda yang bergetar.
Jika ada bunyi, pasti ada sumber bunyi. Sumber bunyi adalah semua benda yang bisa menghasilkan bunyi, seperti gitar yang dipetik, drum yang dipukul, seruling yang ditiup, dan juga lonceng. Bunyi dapat merambat melalui media perasaan satu zat padat. Contohnya, ketika kita bermain telepon dan mendengarkan detak jantung melalui stetoskop. Dari zat gas, ketika kita bisa mendengarkan suara teman dan bunyi lonceng. Dan yang ketiga, dari zat air, ketika kita mendengarkan bunyi dari corong yang dimasukkan ke dalam ember. Nah, ternyata bunyi paling cepat merambat pada benda padat karena partikel-partikel pada benda padat jaraknya lebih berdekatan, sehingga bunyi akan lebih cepat merambat. Berdasarkan frekuensinya, jenis bunyi dibagi menjadi 3. Yang pertama, bunyi infrasonik, 2. Bunyi audiosonik, 3. Bunyi ultrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Contoh hewan yang mendengar bunyi ini adalah jerapah, anjing, jangkrik, gajah, dan badak. Bunyi audiosonik, bunyi yang frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz. Yang bisa mendengarkan bunyi ini adalah manusia. Bunyi ultrasonik adalah bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Hewan yang bisa mendengarkan bunyi ini adalah paus, ikan lumba-lumba, dan kelelawar. Terima kasih sudah belajar dan menonton. Jangan lupa like dan Ya, sudah menonton ya. Ada yang menangkap atau apa yang kalian pahami tentang video yang barusan ditonton? Tentang apa ya? Iya, silakan, silakan no. Bunyi berasal dari benda ya, bergetar. Apa lagi? Ya, bunyi yang paling cepat, merambat itu kan melalui benda padat. Apa lagi? Apa lagi? Benda apa aja selain benda padat? Benda gas dan benda dihasilkan dari benda yang bergetar. Benda tersebut disebut dengan sumber bunyi. Contohnya senar, gitar yang dipetik. Ada yang tahu? Ada yang bisa memainkan gitar? Bisa ya? Jadi suaranya itu keluar kalau senarnya kita petik, ya, atau gamelan yang dipukul, atau apa ini? Ini benda padat apa? Apa ini? Benda padat. Kalau dipukul keluar nggak suaranya? Oh iya ya. Contoh selain gamelan ya, seruling yang ditiup, atau ibu ini sekarang sedang apa ya? Berbicara. Kalau kita berbicara, suaranya terdengar oleh manusia. Jadi juga terdengar dari kita mengeluarkan suara. Ya. Jenis bunyi agar dapat didengar, bunyi harus mempunyai frekuensi tertentu. Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam satu detik. Satuan frekuensi adalah hertz. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi bunyi infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Bunyi infrasonik, bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi tersebut hanya dapat didengar oleh hewan seperti jangkrik, anjing, dan gajah. Bunyi audiosonik, bunyi yang didengar oleh manusia, ya. Frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz. Bunyi ultrasonik, bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Contohnya apa? Binatang apa? Dan juga paus, ya. Sebelum kita lanjutkan lagi, kita ice breaking ya. Ice breakingnya apa ya? Nah, sebelum
sebelum kita memulai diskusi, kita berdiri atau duduk? Berdiri. Boleh berdiri. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap diskusi. Ulang ya. Jika ada yang merasa salah, silakan maju. Siap? Tepuk 1. Yes. 1. Yes. Oke. Asyik stop aku. Giginya mau duduk apa berdiri? Ada yang duduk apa berdiri? Kompak dong. Mau ya? Berdiri. 1 sampai 5 ya. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap berdiskusi. 1. Yes. 3. Semangat. 2. Oke. 2. Oke. 5. Siap diskusi. 2. Oke. 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 Oke semua, berarti nggak ada yang salah ya. Lagi, mau lagi nggak? Mau lagi. Apa ya? Oke, sekarang adep-adepan atau nggak hadap seperti ini. Pena atau pulpennya taruh di depan. Satu aja ya. Ya, kita kan mau diskusi. Ya. Sudah siap? Ya. Udah nih. Udah. Ini ya. Sekarang siap. Ini ya. Udah. Udah. Kepala, pundak, lutut kaki, pundak, lutut kaki, kepala, lutut, pena. Oke, udah dapet ya? Ya, udah dapet. Kita sudah siap diskusi. Yang sudah megang pena nanti bisa tulis. Ya, silakan dulu kembali. Nanti kita istirahat ya. Kalian sudah berkelompok menurut sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing. Ini kelompok gajah, kelompok kelelawar, dan juga kelompok lumba-lumba. Ibu akan bagikan petunjuk dari apa yang akan didiskusikan di kelompok kelelawar, gajah, dan kelompok lumba-lumba. Silakan dipahami, dibaca. Kelompok gajah, ini alatnya. Silakan diambil.
sudah paham, kalian praktekkan cara dengan gantian ya. Kalau di yang sebelah sana sudah, silakan digeser sini gimana hasilnya, terdengar jelas atau bagaimana. Gantian, silakan gantian. Kalian ya. Seperti ini ya. Kira-kira terdengar atau bagaimana? Gimana pendapat kalian dari percobaan yang telah kalian tuliskan di bawahnya? Ayo, gantian. Coba, kalian belum lepas. Lepas telinganya, suaranya beda nggak dengan suara yang beda? Sekarang ini, sudah ditonton? Nah, sekarang praktekkan. Temannya yang suaranya coba lepas sekarang apa bedanya? Nah ini coba kalian temannya yang mau sekarang beda ini. Nah ya. Kalian gimana? Boleh diganti dengan benda yang lain. Kira-kira pakai benda yang padat dengan kalau pakai ini coba. Ini udah pada juga ya. Pakai tangan bisa juga. Beda dengan yang ya. Jadi hasilnya menurut kalian apa? Silakan keluarkan pendapat masing-masing. Mana yang unik? Ini jawabannya sudah ya. Ini contohnya sudah.
sudah. Sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian di depan kelas. Siap? Siap. Siapa kelompoknya yang mau maju duluan? Hah? Kelelawar, ya boleh. Silakan. Kelompok kelelawar maju. Geser sini, geser sini. Geser dulu nomor. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengar enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila. Nama saya Atisya. Nama saya Akila. Nama saya Nadia. Nama saya Riko. Nama saya Titi. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Satu posisi di seperti pada gambar berikut. Posisinya ada gambar seperti duduk di meja ya. Duduk di meja. Bukan benda seperti pensil, sendok, dan sebagainya lainnya di meja. Tempelkan tadinya di sisi meja yang berbeda-beda dan cobalah dengarkan suaranya. 2. Letakkan meja dengan peran di tengah meja. Cobalah berganti posisi atau titik sumber suara. 4. Bandingkan perbedaan suara yang terdapat jika kepala diangkat dari meja. 5. Tulis hasil pengamatan kalian pada lembar meja. Kelompok kami dapat mengenal bunyi dari ketukan meja benda di meja karena bunyi melambat ke telinga melalui meja atau benda padat. Sekian hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Kelompok kelelawar ya, dapat mendengar bunyi dari ketukan benda padat atau meja karena bunyi melambat melalui benda padat atau meja. Suaranya lebih keras ketika diketukan di meja atau benda padat, bukan suara yang diketukan di meja. Suaranya jadi lebih keras. Ya. Kira-kira kelompok lain ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Silakan. Kalau ada yang bertanya dari kelompok lumba-lumba atau kelompok gajah? Ada yang bertanya? Tidak ada. Oke. Kalau tidak ada silakan duduk kembali. Sekarang kelompok gajah silakan. Siapa yang mau? Nomor geser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mafida. Nama saya Alisa. Saya Alina. Nama saya Andre. Saya Sabana. Nama saya Davita. Nama saya Ridwan. Nama saya Saputra. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami melakukan percobaan yaitu memasukkan botol yang sudah digunting dan biasanya ke dalam baskom yang berisi air dan dikumpulkan oleh benda seperti gunting atau sendok. Kami menggunakan mulut botol sebagai tempat untuk mendengar, ambil gunting dan buka tutup gunting di dalam air. Menurut hasil kerja kelompok kami, dari perjalanan kelompok kami dapat mendengar bunyi dari ketukan sendok di baskom yang berisi
air karena bunyi merambat ke telinga melalui air atau benda cair. Sekian dari kerja kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Ada, silakan. Tanya sama mereka ya. Pertanyaannya, bisakah gunting atau sendok digantikan dengan benda yang lain? Kira-kira bisa tidak? Bisa. Bisa. Bisa dengan ganti dengan apa contohnya? Pensil. Ya, bisa. Jawabannya bisa. Yang kelompok kelas ada yang bertanya? Tidak ada? Ya, jadi hasil kerja kelompok kelelawar gajah ya? Ya, kelompok gajah melalui percobaannya mendengar dari botol yang telah digunting bagian bawahnya suaranya lebih keras ya, dibanding dengan tanpa botol. Ya. Tangan sekali lagi. Sekarang waktunya kelompok kembali betul. Nama saya Lala. Perkenalkan nama saya Nabila. Nama saya Dinda. Perkenalkan nama saya Bisa. Perkenalkan nama saya Kalisa. Perkenalkan nama saya Mandira. Perkenalkan, aturan posisi dengan teman kalian agar kalian saling membelakani. 2. Coba untuk saling berbicara. Apakah kalian bisa mendengar suara teman kalian? 3. Sekarang coba salah satu dari kalian berdiri di luar kelas dan memanggil nama teman yang masih dalam posisi duduk. Apakah teman yang dalam posisi duduk masih bisa mendengar suara teman yang memanggil di luar kelas? 4. Berdiri di halaman sekolah, suara apa saja yang kalian dengar? Dari mana kira-kira sumber suara yang kalian dengar tersebut? 5. Tulis hasil pengamat kalian pada kerja. Menurut kelompok kami dapat mendengar telinga burung melambat atau melas melalui udara benda gas. Itu saja hasil kelompok kami. Mengakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang bertanya? Tidak ada? Ya, silakan duduk kembali. Kalian telah melakukan presentasi kelompok. Sekarang ada tugas individu. Ya, tugas ini kalian kerjakan masing-masing. Silakan jawabannya di bawahnya. Jawabannya di bawahnya ya. Jawabannya di bawah.
Ada yang bertanya? Ya, dikasih. Ada yang bertanya? Sudah jelas? Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Kalau sudah, silakan dikumpul. Sudah semua? Bagaimana perasaan kalian hari ini? Tidak ada yang sedih kan? Senang semua? Kita akan membuat kesimpulan apa sih yang kita pelajari hari ini? Ya, kita belajar tentang demonstrasi konsep bola bumi. Bumi dapat merambat melalui kegiatan pada dan cair. Bumi paling cepat merambat pada benda padat dibandingkan dengan gas dan air. Kenapa? Berdasarkan frekuensinya, bumi dibagi menjadi 3, yaitu bumi ini yang dikenal oleh manusia apa ya? Nah, berarti hari ini sudah paham semua ya tentang apa yang kita pelajari hari ini. Ya. Baiklah, hari ini selesai kita belajar materi kipas. Nanti kita lanjutkan kembali setelah istirahat pelajaran bahasa Indonesia untuk minggu pertemuan ke depannya.
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam percakapan pasca observasi bersama saya, Epi Puspitasari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Sukabumi, Kabupaten Lampung Barat. Pada hari ini saya masih ditemani oleh Ibu Sukmawati. Beliau adalah guru kelas 5B yang telah diobservasi pada proses pembelajaran di supervisi kelas. Dan juga hari ini saya spesial nih ditemani oleh Ibu Antonina Anggraini. Beliau adalah pengajar praktik pada program pendidikan guru penggerak angkatan 10. Dan kali ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Selamat pagi Bu Eni. Selamat pagi Bu Evi. Bagaimana kabarnya Bu? Sehat. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu Evi. Bu Sukma, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Baik Bu Sukma, kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi ya Bu ya. Saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kita kemarin Bu ya, yang sudah dilakukan di dalam kelas. Nah tujuannya nih Bu, kita sama-sama mengevaluasi pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Nah jadi pertanyaan pertama nih buat Bu Sukma, bagaimana perasaan Ibu setelah selesai melakukan observasi kelas kemarin Bu? Ya. Baik Ibu Evi, kalau ditanya bagaimana perasaannya pada kegiatan pembelajaran kemarin, awalnya sih saya merasa sedikit tegang. Mungkin karena itu dinilai dengan diamati oleh Ibu Evi sebagai observer. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya merasa lebih santai dalam mengikuti atau menjalankan kegiatan pembelajaran. Begitu Ibu. Baik Bu Sukma ya, di awalnya tegang ya Bu ya, mungkin karena saya juga melihat waktu itu ya proses pembelajarannya, tapi lama kelamaan jadi santai mengalir gitu ya Bu ya. Betul. Baik, bisa nih Bu Ibu ceritakan kembali area pengembangan pengembangan kompetensi ya Bu ya yang Ibu lakukan, kemudian tahapan-tahapannya seperti apa ya Bu? Baik Ibu, dari hasil pembelajaran kegiatan pembelajaran kemarin pada area pengembangan yang akan saya kembangkan ada dua. Yang pertama pada bagian pengetahuan, yang kedua pada bagian keterampilan. Nah untuk pengetahuannya siswa dapat memahami konsep gelombang bunyi dan bagaimana penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Juga siswa dapat menuliskan atau mengetahui bunyi dapat merambat melalui medium apa saja. Nah, untuk pengetahuannya, siswa dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka di depan kelas dengan mendemonstrasikan konsep gelombang bunyi dan bagaimana penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Nah, untuk langkah-langkahnya, saya menyusun rancangan pembelajaran dengan membuat modul ajar. Di samping itu juga saya sesuaikan dengan kebutuhan belajar murid, begitu Ibu. Selain itu juga saya membuat berbagai media pembelajaran untuk menunjang proses kegiatan pembelajaran. Seperti itu Ibu. Baik, luar biasa sekali ya Bu ya. Jadi area pengembangannya ada di pengetahuan dan keterampilan ya. Tahapan-tahapannya juga Ibu yang pertama membuat modul ajar. Setelah itu Ibu juga memakai sarana-prasarana yang lengkap ya Bu ya. Iya. Jadi ada LKPD dan sebagainya ya Bu ya. Baik Bu. Sejauh mana nih Bu keberhasilan area pengembangan kompetensi yang Ibu lakukan di kelas Bu pada saat kegiatan pembelajaran? Iya. Menurut saya Ibu, sejauh mana tingkat keberhasilannya secara keseluruhan sudah berhasil menurut saya, tapi Bu, namun dalam praktek kegiatan pembelajaran kemarin mungkin ada beberapa kekurangan atau kendala, tapi untuk kedepannya saya akan coba untuk memperbaiki. Baik, jadi secara keseluruhan bagus ya Bu ya, Berhasil ya Bu ya. Ya, saya lihat juga sudah berhasil Bu. Tapi ada
kendala-kendala tadi ya Bu ya yang Ibu rasakan pada saat proses pembelajaran. Iya. Nih, boleh tahu nih Bu, apa sih Bu kendala-kendala atau kekurangan yang Ibu temui pada proses pembelajaran kemarin? Iya, ada kendala-kendala di antaranya terdapat beberapa siswa yang kurang aktif. Di samping itu juga ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam atau tidak mau ikut berpartisipasi dalam diskusi kelompoknya gitu Bu. Jadi sayanya kurang greget gitu ya gimana gitu biar muridnya lebih aktif gitu. Oke, jadi Ibu merasa kekurangan-kekurangan pada proses pembelajaran kemarin itu ada beberapa siswa ya Bu ya yang kurang aktif, partisipasinya kurang ya Bu ya pada saat diskusi kelompok ya Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu yang akan Ibu lakukan untuk membuat seluruh murid itu aktif nantinya Bu, terus mereka terbiasa murid-murid itu untuk berpartisipasi dalam kelompoknya ya Bu ya, apa tuh Bu yang akan dilakukan ke depannya? Ya, kedepannya saya akan melakukan terlebih dahulu mempersiapkan kesiapan belajar murid, gaya belajar murid seperti apa, ya minat belajarnya seperti apa, kemudian saya menyesuaikan dengan kegiatan pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid seperti itu Bu. Saya juga akan memperhatikan keyakinan kelas yang telah kami buat dengan kesepakatan bersama agar suasana kegiatan pembelajaran di kelas itu lebih menyenangkan, juga lebih aktif, lebih berhasil, begitu Ibu. Oke, baik ya Bu ya. Jadi untuk kedepannya Ibu akan lebih memperhatikan kebutuhan dan kesiapan belajar murid, minatnya ya Bu ya. Belajar seperti apa? Oke, iya. Setelah itu melihat lagi keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama ya Bu ya tentunya ya. Jadi kira-kira nih Bu Sukma kapan nih Ibu mau melakukan rencana-rencana atau solusi dari permasalahan? Ya, rencananya saya akan melakukan dengan secepatnya. Saya akan melakukan perbaikan ke depannya, merubah atau merancang dari segalanya rencana secepatnya. Oke, jadi Ibu akan melakukan realisasi dalam waktu dekat ya Bu ya, jadi secepatnya tadi ya Bu ya. Betul. Ya baik ya Bu ya. Jadi ini adalah pertanyaan terakhir Bu dari sesi pasca observasi kita ya Bu ya. Mudah-mudahan rencana Ibu ini ke depan terrealisasi dengan baik, kemudian proses pembelajarannya juga nanti ke depannya menjadi lebih baik lagi, kemudian murid-murid juga akan aktif ya, lebih aktif lagi ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Sukma ya. Ya, selanjutnya saya akan beri kesempatan kepada Bu Eni sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan ya Bu terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau mungkin kegiatan observasi kelas yang sudah kami lakukan. Silakan Bu Eni. Siap, terima kasih Ibu Evi. Terima kasih Bu Evi dan Bu Sukma yang sudah melakukan percakapan pasca observasi dengan sangat baik. Bu Evi sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik, memberikan arahan sehingga Bu Sukma bisa melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan di dalam kelas, dan harapannya perbaikan-perbaikan yang Bu Sukma bisa lakukan nanti bisa diterapkan untuk menyempurnakan pembelajaran. Terima kasih Bu Evi sudah berhasil. Baik, demikian tanggapan dari saya. Siapa? Baik Ibu, terima kasih Bu ya atas umpan baliknya dan tanggapan-tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi hari ini ya Bu ya. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik kita sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan terakhir kegiatan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Eni dan Bu Sukma, dan saya akhiri. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelangi takkan terikat waktu.